secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono. AHY menilai pemerintahan masa SBY lebih baik ketimbang saat ini. Ia juga mengklaim rakyat merindukan sosok pemimpin seperti SBY dan keberadaan Partai Demokrat. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikannya di hadapan ribuan kader Demokrat saat rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pada Kamis 15 September di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan. Ada 3 hal yang ingin didengar oleh AHY dalam kesempatan tersebut, yakni kondisi masyarakat, masukan soal koalisi pemilu 2024 dan pengusungan Capres-Cawapres. AHY kemudian mendorong para kadernya untuk bangga menjadi oposisi pemerintah. Ia lalu meyakini masyarakat memiliki kerinduan pada pemerintahan Presiden SBY dan Demokrat. Kepemimpinan sang ayah dinilai oleh AHY lebih baik ketimbang saat era Presiden Jokowi. Ia lantas menyebut sejumlah capaian SBY selama masa pemerintahannya, seperti pengangkatan 1,1 juta tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. AHY lantas mengatakan kondisi ini berbanding terbalik dengan 500.000 tenaga honorer saat ini yang memiliki nasib tak menentu. Tak cukup sampai di situ, AHY juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan SBY yang mencapai 6 hingga 7%. AHY berujar saat pemerintahan Jokowi ekonomi meningkat 1,3 kali lipat. Lebih lanjut, AHY mengatakan Presiden Jokowi saat ini hanya tinggal meneruskan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi SBY. Untuk itu, AHY pun meminta para kadernya agar fokus demi memetik kemenangan pada 2024. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli yang lemah, pengangguran, naiknya harga-harga bahan pokok akibat naiknya BBM, dan kesulitan masyarakat lainnya secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul? Yang kedua, isu kebebasan dan demokrasi. Tadi juga disampaikan di dalam forum ini bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi ketakutan, terintimidasi akibat suaranya berusaha untuk dibungkam, suara kritisnya berusaha untuk dinegasikan oleh mereka yang saat ini tidak menghendaki adanya beda suara atau beda pendapat dan masukan dari kita Partai Demokrat, termasuk dari rakyatnya sendiri. Inilah yang harus terus kita bangun agar demokrasi tetap tumbuh dan bisa semakin berkembang ke depan. Kebebasan sipil harus terjaga. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!